Film KKN di Desa Penari terus menjadi perbincangan hangat publik hingga viral di media sosial. Salah satu yang menjadi topik hangat atau viral pada film KKN di Desa Penari ini adalah kemunculan sosok Badarauhi. Badarauhi yang memiliki peran dan menjadi sosok misterius serta momok dalam film tersebut menjadi daya pikat tersendiri. Menurut kisah mistis yang awal viral di Twitter pada tahun 2019 itu, Badarauhi dikisahkan sebagai ratu penguasa dan salah satu pemilik sinden atau tempat mandi para penari di hutan pada film KKN di Desa Penari. Dalam kisah itu, disebutkan bahwa ada 6 mahasiswa lalu melanggar pantangan saat berada di KKN di Desa Penari. Keenam mahasiswa itu harus mengalami peristiwa horor, termasuk Ayu dan Bima yang harus menjadi tumbal karena melanggar pantangan pada saat KKN di Desa Penari. Selain menjadi ratu dan pemilik sinden, Badarauhi juga bertugas untuk menari untuk menyenangkan para lelembut di hutan sekitar desa tersebut. Dikisahkan sinden adalah lokasi keramat pada film KKN di Desa Penari yang tak boleh dimasuki oleh manusia. Namun dalam cerita KKN di Desa Penari, Bima dan Ayu melanggar pantangan tersebut, sehingga Badarauhi pun marah dan mengutuk keduanya. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Badarauhi? Sosok antagonis yang dalam versi film diperankan oleh artis cantik dan seksi, Aulia Sarah tersebut. Untuk menjawab rasa penasaran, berikut ini adalah ulasan mengenai asal-usul Badarauhi. Namun seperti biasa, sebelum mulai cerita kali ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share, biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Badarauhi konon adalah makhluk halus yang berasal dari pantai selatan. Namun pada suatu hari, dia diusir dan dikeluarkan dari kerajaan pantai selatan karena merasuki salah satu penari di tanah Jawa Timur. Kisah berawal dari seorang kesatria wanita yang bernama Ratna Nareh yang menjadi lurah di sebuah desa yang bertempat di tengah alas daha dan menjadikan pelataran pemuja Sang Hyang Widi sebagai tempat berkesenian dan salah satunya adalah kesenian tari. Ratna Nareh merupakan murid dari seorang kesatria. Kesatria tersebut hidup di zaman Prabu Airlangga, yaitu zaman kerajaan Kadiri. Dia melarikan diri setelah sang guru ditaklukkan oleh Empu Barada. Ratna Nareh dan keempat murid lainnya melarikan diri. Keempat murid lainnya itu melarikan diri ke arah laut, tepatnya di tanah Bali. Sedangkan Ratna Nareh lari ke arah hutan sekitar Jawa Timur. Ratna Nareh lari dengan membawa lontar yang berisikan ilmu-ilmu keadigyaan untuk menaklukkan para lelembut dan jin di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai dengan hutan Jawa Timur. Ratna Nareh ini hidup mengembara. Dia membawa alat musik tradisional dan juga daun lontar yang berisikan ilmu-ilmu sakti. Dia memiliki ilmu karunagan dan juga kanujiwan yang membuatnya mampu untuk menaklukkan para pemimpin jin dan makhluk halus yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa yang dilaluinya. Bahkan, dikarenakan hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, akhirnya Ratna Nareh ini pun mendapatkan anugerah dari Yang Maha Kuasa, yaitu menjadi awet muda. Singkat cerita, Ratna Nareh pun yang juga merupakan seorang penari mendapat tawaran berkunjung ke sebuah desa. Saat itu dirinya berada di wilayah Wonosobo. Dia dibujuk oleh lurah desa tersebut yang merupakan seorang pria cabul. Pria tersebut ingin bisa meniduri dirinya dengan alibi menawarkan tempat tinggal kepada Ratna Nareh. Karena hidupnya mengembara, akhirnya Ratna pun menerima tawaran tersebut untuk menetap di desa. Lalu saat malam hari, lurah dan para pengawalnya mencoba untuk melancarkan aksi bejatnya. Misi memuaskan hasrat tersebut. Namun, karena kesaktian Ratna Nareh belum sampai menyentuh saja, mereka secara otomatis sudah terpental bahkan mati terbunuh. Pasca kematian sang lurah, Ratna Nareh pun menjadi pemimpin desa tersebut. Menariknya, desa itu ternyata merupakan gerbang halus pantai utara yang memiliki kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara laut apabila berkunjung. Kolam itu dipercaya sebagai pusat gerbang halus di utara Jawa yang berlokasi di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan alas Doho. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai selatan Jawa dengan ciri adanya sebuah batu karang yang sangat besar. Namun di antara utara dan selatan memiliki hubungan baik. Kolam itu disebut sebagai tempat persinggahan Ibu Ratu Pantai Selatan jika sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika Ibu Pantai Ratu Selatan pulang, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan juga kesatria Pantai Selatan, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian ada hal yang unik di tempat tersebut. Di desa tersebut penduduknya dilarang dan berpantang untuk melakukan tari-tarian yang diiringi oleh gamelan-gamelan
untuk menghormati para lelembut di sekitar tempat tersebut yang mendiami kawasan tersebut. Ratnanareh yang merasa dirinya sakti mandraguna lantas diliputi kesombongan. Dia dengan sengaja melanggar pantangan tersebut. Bahkan Ratna menantang semua penghuni alas Doho, termasuk para makhluk halus penghuni sendang tersebut, sendang rest area milik Nyi Roro Kidul tersebut. Lantas Ratnanareh dengan sombong atas kekuatan yang dia miliki, dia melanggar adat dari desa tersebut, bahwa tidak boleh mengadakan tari-tarian yang diiringi oleh gamelan-gamelan di desa tersebut. Karena hal tersebut dipercaya akan mengundang seluruh gaib penghuni alas Doho termasuk penghuni sendang di dalamnya. Ratnanareh dengan sengaja menari menggunakan gamelan-gamelan untuk mengundang para makhluk halus keluar dan sesumbar akan menaklukkan mereka satu persatu. Merasa tertantang, para makhluk gaib itu pun berdatangan satu persatu dan menyerang Ratnanareh serta penduduk desa yang tak berdosa, hingga akhirnya mereka musnah bersamaan. Termasuk para penjaga sendang Ratu Pantai Selatan itu ikut melakukan penyerangan terhadap Ratnanareh. Akibat dari kesombongan Ratnanareh, Ratna beserta penduduk desa musnah seketika. Menariknya, setelah membasmi Ratnanareh dan seluruh penduduk desa, salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seorang penari tak mau keluar, hingga akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh Ibu Ratu Pantai Selatan. Karena telah melanggar kodratnya yang merupakan seorang jin atau makhluk halus, namun malah memilih menjadi manusia, akhirnya penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Ibu Ratu Pantai Selatan dan diusir dari Pantai Selatan. Jadilah sang penjaga tersebut sosok siluman, yakni setengah manusia dan setengah jin. Sang mantan penjaga sendang yang tak punya tempat tinggal kini pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hingga akhirnya dia merasa nyaman dan memilih untuk menetap di desa yang menjadi lokasi KKN Desa Penari yang dikunjungi oleh Bima dan Ayu serta teman-temannya. Wujud dari sang siluman itu sendiri adalah sosok wanita, layaknya manusia yang cantik yang mengenakan atribut berbau Pantai Selatan, yakni memakai kebaya dan juga selendang yang hijau. Sosoknya cantik dan anggun. Dia memiliki sifat jahil dan suka menggoda, terutama kepada kaum laki-laki, dan disebut bisa beranak pinak jika ada lelaki yang membuainya. Namun, ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempat tersebut atau melanggar pantangannya, maka wujudnya akan berubah menjadi siluman dengan berbentuk setengah badan atasnya manusia dan memakai mahkota, namun bagian tengah ke bawah menjadi ular berwarna hitam. Sang siluman ini pun disebut Badarawuhi oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya di lokasi tempat dia tinggal menetap, yang disebut sebagai Desa Penari. Dari kisah KKN di Desa Penari hingga muncul filmnya yang telah membuat viral dan juga heboh publik Indonesia, dan sosok Badarawuhi ini menggelitik rasa penasaran. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya sosok Badarawuhi dan apakah sosoknya ini nyata atau hanya fiktif belaka? Nah, dari pertanyaan apakah sosok ini benar-benar ada dan atau nyata atau hanya karangan belaka, menurut Om Hao, indigo yang bisa melihat dengan mata batinnya, ia mengungkapkan kisah Desa Penari adalah benar adanya, namun hanya bisa dilihat secara gaib. Ia mengatakan, ia pernah berkunjung dan melihat sendiri ke desa tersebut, yang merupakan dimensi berbeda yang tak sembarangan orang bisa lihat. Menurutnya, para penarinya cantik-cantik, namun tubuhnya ular bukan manusia. Om Hao juga menyebutkan Badarawuhi ini tak sendirian. Badarawuhi memiliki teman wanita yang juga siluman ular. Mereka juga menjadi tokoh utama dari kisah KKN di Desa Penari. Badarawuhi dikisahkan sebagai ratu penguasa dan juga salah satu pemilik sinden atau tempat mandi para penari di hutan. Selain menjadi ratu dan juga pemilik sinden, Badarawuhi juga bertugas menari untuk menyenangkan para lelembut penjaga hutan. Sesungguhnya, tempat yang dikunjungi oleh Bima dan Ayu dalam kisah KKN di Desa Penari adalah lokasi keramat yang tak boleh dimasuki oleh manusia. Namun Bima dan Ayu diceritakan telah melanggar aturan dengan norma, yakni melakukan perbuatan yang tak senonoh dengan bercinta di sana. Hingga akhirnya Badarawuhi marah dan mengutuk mereka. Ayu dikutuk menjadi seorang penari, lalu Ayu menggantikan posisi Badarawuhi yang menjadi penghibur tadi, sementara Bima harus mengawini Badarawuhi dan kemudian melahirkan ribuan anak yang berwujud ular. Secara umum, kisah ini bercerita tentang pengalaman mahasiswa yang melakukan KKN di desa terpencil di tengah hutan. Lokasi desa ini dirahasiakan dan hanya disebut sebagai Desa Penari. Banyak yang menebak bahwa desa ini terletak di Banyuwangi dan Bondowoso.
yang sama-sama wilayahnya saling berhubungan satu sama lain atau berbatasan dan juga sama-sama memiliki karakter daerah yang mistis. Lokasinya memang di daerah Jawa Timur, tepatnya di bagian timur sekali, timur tanah Jawa, dan tidak jauh dari gunung dan juga di situ banyak hutan-hutannya. Sebenarnya kalau datang ke tempat angker dan juga keramat, harusnya ada etikanya. Ibaratnya kita bertamu ke rumah orang, harus punya sopan santun. Dari kisah ini, kita sebagai manusia harus meyakini keberadaan makhluk halus di sekitar kita pastinya. Manusia memang lebih mulia dan juga memiliki banyak kelebihannya. Namun, jika menyimpang dan jauh dari ajaran agama, maka makhluk halus akan mudah sekali merasuk dan juga mengganggu manusia tersebut agar mereka menjadi lemah dan juga imannya menjadi tergadaikan, serta bisa menjadi budak mereka. Oke. Itu tadi ulasan dari sosok fenomenal Badarawuhi yang lagi hits di dunia manusia maupun dunia gaib. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga share channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya.